Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Psikologi Positif di Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang beranggotakan saya sendiri, ada Mbak Ruby, ada Mbak Titi, dan juga ada Mbak Reni. Di kali ini kami akan mereview buku yang berjudul Positive Psychology in a Nutshell, The Science of Happiness. Di buku kali ini yang kami bahas adalah yang kami review spesialnya di bab 6 dan juga di bab 7. Untuk bab 6 sendiri ada pertanyaan besar di situ. Is happiness necessary and sufficient? The concept of eudaimonic well-being. Jadi di sini dimulai dengan pengenalan tentang konsep kebahagiaan dan pertanyaan mendasar yang menjadi fokus perdebatan, yaitu apakah kebahagiaan adalah tujuan hidup yang cukup atau ada dimensi lain yang perlu dipertimbangkan di situ. Nah, terus di bab 7 ada meaning in making, value, motivation, and life goals. Di bab 7 kali ini berfokus pada berfokus pada bab yang berisi tentang keterkaitan antara nilai-nilai, antara motivasi, terus juga antara tujuan-tujuan hidup yang penting untuk meningkatkan hedonik dan juga kesejahteraan eudaimonik. Kita bahas dulu untuk bab 6 ya. Di bab 6 ini seperti yang sudah saya mention sebelumnya, ada pertanyaan besar nih. Apakah kebahagiaan adalah tujuan hidup yang cukup atau apakah ada hal lain yang dipertimbangkan, ada dimensi-dimensi lain yang dipertimbangkan. Untuk memahami hal ini ada dua konsep penting yang berhubungan dengan konsep kebahagiaan, dan untuk konsep-konsep ini akan dibahas oleh Mbak Reni. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan antara hedonia dan eudaimonia. Hedonia adalah sebuah upaya untuk mencari kesenangan sekaligus mengurangi rasa sakit yang ada. Sedangkan eudaimonia itu mencakup pertumbuhan pribadi, pencarian makna hidup, dan pengembangan diri. Kebahagiaan hedonis itu berfokus pada perasaan, pencarian kebahagiaan, kenikmatan, serta bertujuan untuk mengurangi perasaan negatif atau penderitaan. Misalnya dengan makan enak, berbelanja, jalan-jalan, atau berpesta. Sedangkan kebahagiaan eudaimonik itu mencakup elemen-elemen seperti pertumbuhan, pencarian makna hidup, pengembangan diri, dan segala upaya untuk mencapai kesejahteraan. Misalnya dengan mengupgrade kemampuan kita, menjadi sukarelawan, berorganisasi, gitu, belajar meditasi. Itu adalah contoh-contoh dari upaya pencarian kebahagiaan eudaimonik. Beberapa penelitian menanyakan apakah eudaimonia itu lebih penting daripada hedonia, dan apakah kedua pendekatan itu harus dipisahkan secara eksklusif atau sebenarnya bisa digabungkan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Nah, penemuannya adalah kebahagiaan eudaimonik itu punya korelasi yang positif dengan berbagai tingkat kebahagiaan subjektif yang lebih tinggi serta kesejahteraan yang lebih baik di masa depan. Setelah membahas tentang pengertian kebahagiaan hedonik dan eudaimonik, kemudian muncul pertanyaan, apakah eudaimonik lebih baik dari kebahagiaan hedonik? Nah, untuk lebih memahami apakah itu kebahagiaan eudaimonik, mari kita lihat hal apa saja yang berkaitan dengan kebahagiaan eudaimonik. Yang pertama adalah psychological well-being atau kesejahteraan psikologis. Konsep ini memiliki 6 komponen, yakni self-acceptance, pertumbuhan pribadi, tujuan dalam hidup, hubungan positif dengan orang lain, penguasaan lingkungan, dan otonomi. Pandangan mengenai psychological well-being dianggap dan dipandang lebih luas daripada pandangan hedonik. Hal yang kedua adalah teori tentang self-determination.
Tentang self-determination sendiri menekankan kepada pemenuhan 3 kebutuhan psikologis dasar, yakni otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini dianggap meningkatkan motivasi dan kesejahteraan. Yang ketiga adalah teori-teori yang mendukung tentang eudaimonik. Yang pertama adalah autotelic personality oleh Csikszentmihalyi. Yang kedua, personal expressiveness oleh Waterman. Yang ketiga, model authentic happiness oleh Seligman. Kemudian pertanyaan berikutnya yang muncul adalah bagaimana cara mencapai kebahagiaan eudaimonik. Untuk mencapai kebahagiaan eudaimonik ada 2 jalur yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah pengembangan diri dan transcendence. Makna dari pengembangan diri adalah sesuatu usaha yang melibatkan pertumbuhan diri. Sementara transcendence adalah semua usaha yang melibatkan pengabdian pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Kesimpulannya, setelah sekian banyak kita membahas tentang pengertian, kemudian cara mencapainya, apakah sih yang disebut dengan kebahagiaan eudaimonik itu sendiri? Kebahagiaan eudaimonik itu adalah sebuah konsep kebahagiaan yang kompleks dan gabungannya dapat memperkaya kehidupan manusia secara keseluruhan. Dari semua pembahasan yang sudah kita lakukan mengenai bab 6 ini, kami juga akan mereview tentang kelebihan dari penjelasan yang ditulis pada bab 6 ini. Yang pertama, mengenai kelebihannya, yakni penjelasannya komprehensif, memiliki konteks sejarah yang luas, memiliki referensi kepada penelitian yang memadai, serta adanya kesimpulan yang jelas. Sedangkan kekurangannya adalah adanya kompleksitas konsep. Kemudian kritik terhadap kedua pendekatan ini. Yang ketiga adalah penjelasan yang lebih rinci diperlukan untuk lebih memberikan pemahaman kepada pembaca, serta solusi yang kurang jelas bagi pembaca untuk lebih memahami saat saat membandingkan antara penjelasan kebahagiaan eudaimonik dan penjelasan tentang kebahagiaan hedonis. Oke, sekarang kita lanjut untuk membahas chapter berikutnya ya, yaitu terkait dengan 3 hal. Nah, ada 3 faktor nih yang berperan dan berkaitan meningkatkan hedonik dan kesejahteraan eudaimonik. Yang pertama adalah nilai-nilai, yang kedua adalah motivasi, dan yang ketiga adalah tujuan hidup. Nah, nilai-nilai itu adalah sesuatu yang membantu kita memberi dasar pemikiran atau dasar pertimbangan untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak sukai, atau mengambil keputusan sering dengan bertambahnya usia, atau ketika kita harus menentukan prioritas. Nah, ada 10 nilai menurut Shalom Schwartz yang diidentifikasi sebagai nilai-nilai yang bersifat universal. Yang pertama adalah kekuatan, pencapaian, hedonisme, stimulasi, penentuan diri, universalisme, kebajikan, tradisi, konformitas, dan keamanan. Nah, berdasarkan beberapa penelitian nih, nilai-nilai yang berkaitan itu, nilai-nilai ini maksudnya berkaitan dengan kesejahteraan subjektif. Yang berkaitan dengan naiknya kesejahteraan subjektif adalah penentuan diri dan pencapaian diri. Ini juga bisa dilihat sebagai nantinya sebagai motivasi intrinsik ya.
Nah, sedangkan yang menurunkan kesejahteraan subjektif adalah tradisi dan konformitas. Kekhawatiran juga mempengaruhi nilai-nilai seseorang. Orang yang memiliki kekhawatiran mikro, yaitu terkait dengan diri sendiri dan orang terdekat, mengarah pada rendahnya kesejahteraan. Sedangkan orang dengan kekhawatiran makro seperti isu global atau isu-isu dunia gitu, mengarah kepada tingginya kesejahteraan karena cenderung memiliki nilai universal dan kebajikan yang tinggi. Nah, berikutnya tentang motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang ada di balik suatu tindakan. Ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Suatu tindakan yang berdasarkan motivasi intrinsik itu akan lebih bisa dinikmati oleh diri kita yang melakukannya. Berbeda dengan hal yang dilakukan karena motivasinya berangkat dari luar diri. Kemudian dijelaskan juga bagaimana meningkatkan motivasi intrinsik itu dengan cara kemudian melakukan hal yang sifatnya menantang. Kemudian dilakukan dengan baik dan juga memberi kepuasan. Nah, sedangkan di motivasi ekstrinsik itu ada 4, yaitu eksternal, terintrojeksi, teridentifikasi, dan terintegrasi. Motivasi terintegrasi dan teridentifikasi cenderung gitu membuat kita semakin sedikit memaksa diri saat melakukan sesuatu. Nah, sedangkan motivasi teridentifikasi atau intrinsik membuat hidup kita semakin otentik dan berkecukupan. Berikutnya adalah tujuan hidup. Jadi, tujuan hidup menurut beberapa peneliti berperan penting bagi kesejahteraan, bergantung pada kemampuan kita dalam memilihnya. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan hidup yang mengarah pada durasi hidup yang lebih panjang. Semakin baik tujuan hidup berhubungan dengan nilai-nilai seseorang, maka akan semakin baik juga kualitas hidupnya. Kesejahteraan seseorang juga menjadi lebih tinggi bila seseorang tersebut mampu memilih tujuan berdasarkan identifikasi mereka sendiri, terintegrasi, dan memiliki motivasi intrinsik. Seperti tadi ya, motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri. Kesejahteraan juga bergantung pada bagaimana orientasi seseorang. Nah, ada pakar nih yang bernama Erich Fromm berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara mendapatkan orientasi dan berorientasi, di mana orang yang berorientasi itu rata-rata lebih bahagia. Mungkin karena mereka tidak menderita dari kecemasan status dan tidak membuang waktu mereka untuk menjaga hal tersebut. Nah, kemudian tujuan-tujuan ekstrinsik seperti kesuksesan keuangan, status sosial, dan penampilan bukanlah ide yang cukup bagus dibandingkan kemudian berfokus pada aspirasi yang bersifat intrinsik seperti penerimaan diri, afiliasi, dan perasaan komunitas. Nah, kemudian tujuan-tujuan ekstrinsik itu juga berkaitan erat dengan rendahnya self-esteem. Namun, pada penelitian lain disebutkan bahwa isi dari tujuan itu tidak terlalu penting, justru konsistensi seseorang dalam menjalankan nilai-nilai itu sendirilah yang lebih penting gitu ya. Nah, sedangkan menurut OIC, baik nilai ekstrinsik maupun nilai intrinsik tidak berperan dalam menentukan tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan, melainkan nilai tujuan dan tindakan itu yang justru berperan dalam rasa kepuasan. Artinya, jika seseorang menilai bahwa misalnya nih dengan memiliki hal material atau sumber lain yang berkaitan dengan tujuan tersebut serta mampu memperolehnya, maka akan lebih puas daripada yang tidak bisa memilikinya. Sehingga ketika bagian dari tujuan-tujuan ini mungkin menjadi hal penting, dengan sendirinya konsistensi atau seberapa baik suatu tujuan cocok dengan nilai-nilai lain menjadi tidak kalah pentingnya. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan melalui video kali ini, di mana kami mereview buku yang berjudul Positive Psychology in a Nutshell, The Science of Happiness untuk bab 6 dan juga bab 7.
kita bisa menarik garis kesimpulan bahwa mengejar suatu jenis tujuan dan memiliki kesesuaian internal antara tujuan-tujuan kita dan nilai-nilai bisa memberikan dampak yang lebih tinggi untuk kesejahteraan eudaimonia kita. Seseorang yang sedang berada di level menemukan jati diri ini, mereka akan merasa yakin dan merasa mendapatkan konfirmasi nih atas apa yang sedang dijalani, dan semakin yakin pada apa yang dilakukannya di kemudian hari gitu. Kemudian hari, saat itu, dan juga bisa membuat mereka lebih firm ke depannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam sehat selalu. Untuk kelebihan dan kekurangannya, mohon kami dimaafkan. Untuk review, saran, kritik terkait video ini, terkait pembahasan ini, kami sangat welcome sekali. Sampai ketemu lagi teman-teman. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Selamat sore semuanya, selamat siang, selamat malam, terserah kalian nontonnya ini lagi kapan. Tetap semangat. Dah.